Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ini pekerjaanku hari ini. Seperti biasa, aku akan menjahit hari ini. Ini kainnya, Masya Allah, tabarakallah, kainnya seperti ini. Ini nggak bisa dibersihin ya teman-teman, ini manik-maniknya nggak bisa dibersihin. Jadi aku langsung jahit gitu aja. Nanti aku mau sedikit tunjukin gimana caranya jahit kain yang jenisnya kayak gini ya teman-teman. Ini kan nggak bisa dibersihin ya teman-teman. Banyak sekali soalnya. Kalau mau dibersihin ya gimana bersihinnya? Mau dipalu juga nggak bisa ini teman-teman. Kalau dilepas satu-satu bisa. Tapi kan ini banyak sekali ya teman-teman. Jadi kalau mau dilepas satu-satu ya mau makan waktu berapa lama ya? Jadi nggak usah dibersihin teman-teman. Kalau kalian dapat kain yang seperti ini, nggak usah dibersihin. Nanti aku tunjukin gimana caranya jahit kain yang jenisnya seperti ini. Dan bagi teman-teman yang punya trik dan tips untuk kain yang seperti ini, boleh share ya di kolom komentar teman-teman. Nah, biar kita saling tahu gimana caranya. Mungkin teman-teman punya cara terbaik buat jahit kain kayak gini, cara yang lebih mudah misalkan. Yuk kita lanjut kerja teman-teman. Nah, sekarang aku udah mau mulai menjahit ya teman-teman. Ini kain yang mau aku jahit. Ini nggak aku bersihin ya teman-teman. Ini langsung dijahit aja. Ini kain dasar yang mau aku tampilin kain yang ada manik-maniknya ini. Nah, sekarang aku ada 2 sepatu. Ini adalah sepatu yang biasa kita gunakan untuk menjahit normal ya, kain biasa. Dan ini adalah sepatu yang biasa aku gunakan untuk menjahit kain yang jenisnya seperti ini, yang ada mutenya, ada payetnya, ada manik-maniknya kayak gini. Aku biasanya pakai sepatu ini. Ini tuh enak banget dipakainya teman-teman, mudah pakai ini, cepet, nggak usah dibersihin. Jadi nanti mau aku tunjukin gimana caranya pakai ini, sepatu yang ini dan sepatu yang ini. Oke, lanjut ya teman-teman. Sekarang aku mau pasang sepatu yang ini dulu ya teman-teman. Nah, sekarang sepatunya sudah terpasang. Aku mau langsung jahit aja. Teman-teman bisa lihat gimana mudahnya menjahit pakai sepatu ini untuk kain-kain yang ada mutenya, ada payetnya, ada manik-maniknya kayak gini teman-teman. Silahkan teman-teman lihat. Ini tuh kita tinggal sambil ngarah-ngarahin gitu aja, kayak sambil bantuin nyari jalan gitu loh teman-teman, nyari celah-celahnya biar jalannya lancar. Habis itu udah tinggal jalan aja. Tuh kan Masya Allah, gampang banget, kita nggak usah repot-repot ngebersihin manik-maniknya itu. Nah, sekarang aku mau pakai sepatu yang ini teman-teman, sepatu yang normal biasa ya, buat jahit kain biasa itu. Sekarang udah aku pasang. Dan caranya, kalau untuk sepatu yang ini jangan sampai sepatunya itu nempel di bagian bawahnya sini ya teman-teman. Maksudnya gini, kalau kita udah masukin kain, nah gini, pas sambil jalan itu kita harus angkat sedikit sepatunya, gini. Jangan tinggi-tinggi, pokoknya anggang-anggang gitu loh teman-teman kalau bahasa Jawanya. Tapi nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Pokoknya dikira-kira jangan sampai pas jalan itu sepatu ini nempel sama kainnya gitu. Jadi mengambang gitu loh. Oh iya ya, mengambang teman-teman. Jadi mengambang gini. Berarti kaki kita juga harus kerja ya teman-teman. Karena kaki kita untuk naikin ini semasa berjalannya mesin itu kan berarti kaki kita harus ngangkat ini ya teman-teman. Ngangkat ininya. Berarti kita harus kerja sama kaki sama ini teman-teman. Biar sambil berjalannya mesin itu ininya sambil terangkat gitu teman-teman. Nah, sekarang kita mulai. Nah, ini sambil diangkat sedikit sepatunya itu biar mengambang gitu. Gini, kaki kita sambil kerja sama ngangkat sepatunya ini dari operannya bawah itu ya, biar sepatunya itu mengambang, nggak nempel nekan sama kainnya ini. Soalnya apa?
Kalau sepatunya ini nempel sama kainnya ini, nekan gini kuat ya, dia nggak bisa jalan. Bisa jalan tapi nanti resikonya di jarum kita pasti ngena sama mutenya ini teman-teman ya. Kalau diangkat sedikit kan dia ngambang, terus kita bisa ngira-ngira gimana jalannya jarum itu biar nggak ngenain mute gitu. Ini solusi kalau misalkan kita lagi nggak ada sepatu yang buat mote ya teman-teman, sepatu yang buat jahit kain ada manik-maniknya itu. Jadi tetap bisa pakai ini, tetap bisa pakai sepatu yang biasa ini, cuma agak lama, butuh kesabaran. Terus harus kerjasama sama dengkul kita, lutut kita buat ngangkat ini operan bawahnya. Kalau ditanya lebih enak mana, ya tetap lebih enak pakai ini teman-teman, pakai sepatu yang khusus buat kain seperti ini. Ini cepet, kalau pakai ini tuh pengerjaannya cepet banget, Masya Allah. Nah ini aku udah ganti lagi sepatunya teman-teman, pakai yang ini karena tadi cuma buat tutorial aja ya, sebentar aja gitu. Kalau aku buat jahit sehari-hari ada yang ini, aku tetap pakai yang ini teman-teman, soalnya kan aku kerjanya cepet-cepet ya, jadi aku pakai yang ini biar cepet gitu. Kalau pakai yang tadi, yang sepatu normal buat jahit normal itu bisa, cuma butuh kesabaran, harus pelan-pelan. Kaki kita tuh harus, lutut kita harus kerjasama buat ngangkat sepatunya itu biar nggak nempel sama kainnya teman-teman. Kalau pakai yang ini udah cepet banget, cepet selesai kerjaannya. Nah sekarang teman-teman, ini bagian lengannya, ini dua lengannya. Mau aku tempelin kain ini udah aku jahit sebelumnya, tinggal nempelin di bagian sininya. Ini kayak hiasan gitu teman-teman, cuma ditempel aja nanti di tali gitu. Nah ini sekarang aku mau jahit ini digabung sama ini kain yang manik-manik ini ya teman-teman, jadi kain polos sama kain yang ini. Dulu waktu belum ada sepatu yang ini, aku tuh kadang nggak mau terima kain yang jenis kayak gini teman-teman. Soalnya apa, kalau jahit itu susah. Terus ini teman-teman, ngabisin jarum. Pas sudah ada keluar ini sepatu yang model kayak gini, Masya Allah tabarakallah, aku tuh seneng banget. Aku langsung beli. Terus langsung lah aku pakai tiap hari buat jahit kain yang kayak gini teman-teman. Soalnya di Arab Saudi itu kan tiap hari kita ketemunya sama kain-kain yang seperti ini teman-teman. Karena di tempatku itu kan masyghul nisa'i ya, jadi tempat jahit khusus perempuan gitu teman-teman. Jadi ketemunya kain-kain yang seperti ini teman-teman. Ada mutenya, ada payetnya, ada manik-maniknya kayak gini tiap hari. Aku tuh sebenarnya tiap hari jahit kain-kain yang kayak gini teman-teman, cuma kadang tuh aku nggak ada waktu buat bikin video teman-teman. Jadi aku jahit ya jahit gitu aja, nggak bikin video. Soalnya kalau bikin video nanti aku kadang agak telat ininya, waktu menjahitnya kan harus mindah-mindahin HP, harus nyalain HP, harus ngambil posisi gambarnya gitu. Jadi aku kadang nggak bikin video, langsung kerja aja gitu. Nah sekarang aku mau jahit bagian yang nggak ada kain polosnya ya teman-teman. Ini tuh bagian tersulit menurutku, jadi gabungin antara kain ini sama kain yang sama juga. Jadi menurutku yang tiap hari aku ngerjain kayak gini itu bagian yang sulit tuh nempelin ini sama ini. Kan ini motifnya jaring-jaring semua ya teman-teman, jadi itulah yang aku bilang agak sulit gitu teman-teman. Kalau
kain yang biasa ini ditempel kain yang jaring-jaring ini kan lebih mudah ya, karena ini ada kain yang polosan biasanya. Nah, kalau yang kain yang jaring-jaringnya ini digabung sama kain yang jaring-jaringnya juga ini, itu yang menurutku agak susah. Nah, sekarang aku gabung ya teman-teman. Kalau pakai ini ada sih sedikit-sedikit kendalanya, kadang tuh agak kayak macet gitu, tapi bisa kita bantuin pakai tangan gitu, agak ditarik sedikit biar dia jalan lagi gitu. Tapi ini sangat membantu sepatu yang ini teman-teman, sangat membantu. Ini mau aku double biar kalaupun benangnya yang satu nyangkut satu enggak gitu, kan aku ada jahitannya dua ya teman-teman, double, jadi mungkin satunya nyangkut sama jaringnya, mungkin benang satunya lagi nggak nyangkut ya nggak apa-apa, udah ada dua benang gitu, dua jahitan. Bagian-bagian yang ditempel kain ada motifnya ini udah selesai teman-teman, tapi belum aku jadiin baju ya. Ini baru bagian-bagiannya, ini bagian depan, bagian bawahnya juga udah aku tempel. Ini sisi belakangnya, ini juga bagian kerung lehernya ada tempelannya ini, terus bawahnya juga ada bagian tempelannya ini teman-teman. Nah, ini ukuran sama gambar baju yang aku buat tadi. Ini tuh sebenarnya mau bikin dua teman-teman. Ini aku baru mulai satu, ini juga modelnya sama, cuma bagian bawahnya kan yang ini mermaid duyung, yang ini setengah lingkaran. Nah, sekarang aku udah gabung-gabungin bagian depan, bagian belakang, sama bagian lengannya teman-teman. Ini udah tergabung. Ini sekarang aku mau pasang resleting dan sebentar lagi selesai. Ini nanti setelah pasang resleting udah selesai bagian atasnya teman-teman, nanti lanjut bagian bawahnya. Nah, ini pasang resletingnya udah mau selesai teman-teman. Setelah resleting selesai berarti baju bagian atasnya udah selesai. Udah selesai, alhamdulillah. Ini tadi aku udah jahit bagian bawahnya ya teman-teman. Ini tadi tinggal sedikit aja, nanti udah mau selesai. Dan ini tadi bagian atasnya udah selesai. Ini yang tadi aku maksud di tali lengannya, ini bagian lengannya. Nah, ini belum aku setrika, udah biarin gini aja. Nanti kalau udah dimasukin baru aku setrika pakai setrika uap gitu. Kan di kamar ini aku cuma ada setrika kecil teman-teman. Ini mau lanjut jahit bagian bawahnya dulu, habis itu nanti digabung antara atas dan bawahnya biar jadi satu gaun. Ini aku tinggal jahit lipatannya aja. Sebenarnya aku jahitnya tuh udah dari tadi bagian-bagian sampingnya. Ini udah hampir selesai, tinggal ngelipat bagian bawahnya aja. Setelah bagian bawahnya ini nanti terlipat, baru aku gabungin sama tadi bagian atas biar menyatu jadi satu gaun teman-teman. Nah, sekarang udah selesai jahit bagian bawahnya. Sekarang mau lanjut gabungin antara bagian bawahnya dan bagian atasnya. Ini aku udah gabungin antara bagian atas dan bagian bawah ya teman-teman. Sebentar lagi selesai. Dan alhamdulillah selesai teman-teman. Sekarang sudah tergabung antara bagian atasnya sama bawahnya, udah jadi satu gaun. Nah, sekarang bajunya udah selesai ya teman-teman. Ini bagian bawahnya kayaknya yang tadi kayak gini. Nah, ini bagian atasnya. Tapi ini belum aku setrika teman-teman. Ini tadi lengan yang aku bilang ada talinya.
Udah selesai semua, alhamdulillah. Nanti setrikanya di masgul aja. Alhamdulillah bajunya udah selesai ya teman-teman, dan terima kasih banyak ya teman-teman udah menemaniku bekerja hari ini dari awal sampai akhir. Satu baju udah selesai. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.